Al khata' al hadi asyar, kesalahan yang ke-11. Al infitahu ala ba'di tulab dunal akhar, terbuka pada sebagian santri, tidak terbuka pada sebagian yang lain. Atau seperti yang kemarin sudah pernah ditanyakan Andreas ini, pilih kasih. Fi majalil alaqat al-istimaiyah al-amah, dalam medan atau dalam domain hubungan sosial secara umum, la ba'sa, tidak mengapa, ayan fatihal mar'u, seseorang itu terbuka, ala man tamilu nafsuhu, kepada orang yang memang jiwanya itu cenderung pada dia, cenderung pada orang tersebut, wa yartahu qalbuhu ilaihi, dan hatinya nyaman dengan orang tersebut. Fa innal arwah junudun mujannada, karena ruh itu ibarat tentara yang sudah diatur. Ma ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa, sama-sama seragamnya loreng hijau, ya mesti dia kumpulnya sama yang loreng hijau kan gitu. Kalau dia pakai loreng coklat, ya nanti dia kumpulnya sama loreng coklat kan gitu kan. Tentara kan gitu kan, ya kumpul sesuai dengan seragamnya kan gitu, kurang lebih lah. Burung juga gitu, burung emprit ya dia ngumpulnya sama sekawanan emprit kan gitu. Elang ya kumpulnya sama sekawanan elang kan gitu. Emprit kok kumpul-kumpul sama sekawanan elang, ya untal kan gitu kan, terekam nanti di mangsa kan gitu. Itu hal yang wajar. Ini kita merasa lebih nyaman dengan seseorang, tidak nyaman dengan yang lain, itu tidak masalah. Yang penting jangan nyaman dengan anak perempuannya orang lain, atau nyaman dengan istrinya orang lain. Nah, itu tidak boleh. Amma fi majali ta'lim, adapun dalam ranah pendidikan, fal amru mukhtalaf, maka urusannya sudah berbeda. Itla majala lil intiqai huna, karena tidak ada lagi medan, tidak ada lagi ranah untuk menyucikan satu antara yang lain, menganggap bersih satu dengan yang lain. Fal kullu sawasiyah, semua yang kita hadapi, murid kita, santri kita itu ya punya kesamaan lah, punya unsur kesamaan. Wa qad ataballahu subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam li i'radihi an ibni ummi maktum radhiyallahu anhu. Allah sendiri pernah menegur Rasulullah karena beliau berpaling dari ibnu ummi maktum, al-muqbilu ar-raghib, yang menghadap ke beliau dalam kondisi semangat dan cinta, suka sregep. Wa iqbalihi, dan Allah mencela menegur Rasulullah alal mu'rid min sonadidi Quraisyin wa kubaraiha, karena beliau lebih memilih fokus memperhatikan sonadid itu preman Quraisy dan kubaraiha, gembong-gembongnya, pembesar-pembesarnya, tokohnya. Wamtadahahu fi ayatin ukhra biqaunihi, Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dalam ayat yang lain, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, begitu sangat ingin kebaikan atas kalian, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman, santun dan penyayang. Wa minhu, dari sini yu'lamu, dapat diketahui, khata'u, kesalahan, man yamilu minal muallimina ila ba'di tulab, kesalahan sebagian pengajar, sebagian ustadz, sebagian guru yang cenderung pada sebagian santri, dunal baqiyah, dengan mengesampingkan sebagian santri yang lain. Awayan fatiha ala killatin minhum, atau lebih terbuka, lebih open kepada sebagian kecil dari mereka, tatafa'alu ma'a uslubihi wa manhajihi, dimana yang sedikit itu dia berinteraksi dengan baik, dengan metode yang baik, cara ngobrolnya juga berbeda. Wayan ghaliku, tapi dia tertutup alal akharin, kepada sebagian besar santri yang lain,
mimman la yartahu ilaihim, di mana dia merasa tidak nyaman dengan mereka, au mimman hum dunal mustawal matlub, atau kepada santri murid yang pencapaiannya di bawah standar. Dunal mustawal matlub, di bawah level yang diharapkan, di bawah standar. Wa inna fi qawlihi ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'hun dzikra ghinan an bayani sabab i'tibari hadat tasarrufi khata'a. Cukuplah dua ayat ini menjelaskan kepada kita sebab kenapa anggapan atau perilaku lebih cenderung pada sebagian atas sebagian yang lain itu merupakan sebuah kekeliruan. Bisa jadi yang kita anggap kurang baik karena belum sampai target, atau yang kita itu justru malah kurang nyaman dengan dia, kurang sreg sama dia, itu justru malah dia yang nanti akan mendapatkan manfaat dari peringatan yang kita sampaikan. Bil idhofati ila annahu ba'ithun 'alal hasadi wa min baqiyati tulab, ditambahkan bahwa sikap seperti ini akan menimbulkan, akan membangkitkan rasa dengki pada sebagian santri yang lain, kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Astagfirullah. Wa mujassidun li fikratit tahayyuz al marfudhah fil Islam, akan menimbulkan, menampakkan pikiran tahayyuz. Tahayyuz itu saya buka di kamus, maknanya berpihak atau cenderung. Ya, mungkin bolehlah kita terjemahkan dengan pilih kasih yang ditolak dalam Islam. Jadi tidak boleh pilih kasih itu. Tapi ya memang secara alami yang namanya ustadz atau guru itu ya mesti dia lebih senang kepada santri yang beradab, suka bantu dan lain sebagainya. Itu udah ya alamiah, manusiawi seperti itu. Cuma gimana caranya biar tidak terlalu tampak kepada murid-murid yang lain. Fal aula bil muallim ayahrisu 'alal jami', maka yang lebih baik bagi seorang guru adalah hendaknya dia senantiasa bersemangat kepada seluruh muridnya, seluruh santrinya. Wa yahtamma bisyaridi minatullab, memperhatikan yang tersesat dari santrinya. Wa ghairil munjadib kahtimamihi bil mustahid minhum, dan ghairil munjadib itu murid yang tidak punya motivasi, tidak punya dorongan, yang malas lah, sebagaimana perhatian dia kepada murid yang sungguh-sungguh, santri yang baik, pencapaiannya tinggi. Fayata'arraf alaihi wa yatafaham asbab adami tafa'ulihi, cari tahu, berusaha untuk memahami kenapa sih kok fulan ini tidak aktif, kenapa kok fulan ini kok tidak mau banyak ngobrol sama saya dan lain sebagainya. Wa yad'u khitatan li ilaji dzalika, kemudian menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau sudah tahu sebabnya, dia karena ada masalah ini misalkan, karena dia mungkin metode ngafalnya yang kurang pas misalkan, maka dia susun langkah-langkah li'ila jidalika, untuk mengatasi, memberikan solusi kepada muridnya tersebut. Supaya apa? Supaya pencapaiannya bisa sampai ke target, dan supaya dia bisa lebih aktif lagi, ikut nimbrung ngobrol, ikut nimbrung aktif dengan teman-temannya yang lain. Nah, kalau orang itu sudah punya motivasi pribadi, dia sudah semangat, kan sebenarnya dia tidak perlu perhatian yang lebih, kan gitu, karena disentil dikit aja dia insya Allah sudah langsung sprint, sudah langsung lari kencang, kan gitu. Nah, beda dengan murid yang justru malah pencapaiannya rendah, terus kelihatan murung, kelihatan diem, itu kan justru membutuhkan lebih banyak pendekatan dan perhatian. Kita sebagai guru atau calon guru, calon pengampu tahfidz
itu harus tahu bahwa murid kita, santri kita itu tidak memiliki kemampuan yang sama, kecerdasannya berbeda-beda, kan seperti itu. Nah kadang ada yang secara zahir dia kelihatan biasa saja gitu kan, gitu. Tapi setelah kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, dia terpacu, tekun, rutin, sehingga bisa-bisa pencapaiannya justru malah membalap pencapaian siswa atau murid-murid yang lain. Wa kam min talibin abda'u fi majalil Qur'an wa ghairihi minal majalat ba'da an hayya Allahu lahu man ya'tani bihi wa yurshiduhu. Betapa banyak santri murid yang dia lebih semangat, lebih baik lagi dalam aspek atau dalam menekuni Al-Quran dan bidang-bidang yang lain setelah Allah siapkan bagi dia orang yang memperhatikan dan membimbing dia. Awalnya sih biasa saja, begitu ketemu sama ustadz yang cocok, ustadz yang pas, dia semangat kan gitu, dia tekun, rajin kan itu. Herit Imam Ghazali berkata, fassobiyu, anak al-mustahyi yang malu, layam bagi ayyuhmal, tidak seyogianya diremehkan, dibiarkan, disepelekan. Bal yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi au tamyizihi. Namun seyogianya dia dibantu pendidikannya dengan rasa malu yang dimiliki oleh murid tersebut atau dengan mengistimewakan dia. Jadi kalau ada murid yang pemalu itu jangan malah dibiarin, jangan malah ditinggalkan, tapi gimana caranya rasa malu itu bisa kita gunakan untuk mendidik dia. Yang ke-11,